dengan menggunakan simbol-simbol. Makanya dikatakan bahwa namanya alur, bahasa Inggrisnya flowchart. Ya, bagan yang mempunyai arus atau alur ya, yang menggambarkan langkah menyelesaikan satu masalah. Nah, berarti sama juga ya di algoritma juga. Ya. Nah, gimana kita pakai tujuan buat flowchart yang menggambarkan tahapan penyelesaian masalahnya dengan gambar. Ya. Nah, flowchart sendiri juga merupakan ya cara yang sederhana ya, terurai, jadi kita bisa deskripsikan rapi, jelas, dan menggunakan simbol-simbol standar. Ya. Nah, simbol-simbolnya apa nanti kita pelajari di sini. Nah, ini yang namanya flowchart itu bisa kita namakan sistem flowchart, ada yang kita namakan program flowchart. Ya, yang namanya sistem berarti kalau namanya sistem itu apa sih sistem? Ya, kalau program kita tahu program berarti kumpulan instruksi yang kita susun dengan algoritma tertentu, ya itu ya membentuk program. Ya, kemudian kita pindahkan ke dalam bahasa tertentu, bahasa pemrograman tertentu. Ya, kita pindahkan. Nah, ini sifatnya universal. Ya. Contoh nih, ya, kalau yang namanya program berarti sebenarnya detail dari sistem. Ya. Yang namanya program detail. Misalnya salah satu bagian ya, ini punya program. Ya. Nah, programnya digambarkan dengan program flowchart-nya, alurnya, algoritmanya bisa kita buatkan seperti ini. Jadi salah satu ini bisa saja jadi di dalamnya terdapat program flowchart. Ya. Nah, tadi program merupakan kumpulan instruksi yang disusun ya dengan logika, ya dengan logika. Ya. Terus kalau dia flowchart berarti algoritmanya disusun dengan simbol-simbol. Ya. Nah, sekarang yang namanya sistem itu apa sih? Sistem adalah ya, dia memiliki bagian-bagian ya. Dia punya bagian-bagian terkait membentuk suatu sistem saling berhubungan untuk tujuan tertentu juga. Misalnya nih, sistem penerimaan mahasiswa baru di Universitas Gunadarma. Nah, banyak jalurnya kan. Ada jalur tryout, ada jalur pendaftaran secara online, ada jalur beasiswa penuh, ya. Nah, ini banyak jalur, nah tapi semuanya merupakan cara untuk menerima mahasiswa baru di Universitas Gunadarma. Jadi sistem itu adalah ya memiliki apa bagian-bagian ya atau memiliki apa namanya bagian-bagian yang saling terhubung ya. Nah, ini namanya membentuk suatu sistem. Nah, sistem misalnya penerimaan pegawai, nah, pasti ada aturannya, harus daftar. Daftarnya kemana? Nah, ada bagian pendaftaran. Nah, dari pendaftaran nanti dipanggil, ada bagian interview. Ya, jadi ada bagian subbagian yang saling terhubung. Nggak mungkin nggak terhubung. Kalau nggak terhubung ya bukan sistem. Ya, untuk menyelesaikan satu masalah tertentu. Ya. Nah, kalau kita lihat sistem flowchart ini, kalau saya kasih panah kelihatan nggak di sana? Panahnya saya tunjuk di mana kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan. Ya. Nah, ini bagian-bagian ini masing-masing memiliki unit-unit ya, unit-unit yang terkait. Nah, setiap unit punya programnya sendiri. Misalnya kalau di Universitas Gunadarma nih, ada bagian yang mengolah nilai mahasiswa. Ya, ada yang bagian yang melakukan pendaftaran mahasiswa. Ada yang bagian yang menyusun jadwal mahasiswa. Ada yang mengatur kemahasiswaan.
Ya, ada yang mengatur ujian PI, ada yang mengatur ujian skripsi. Nah, itu semua terkait kan ya, bagian-bagian itu terkait. Ya, nah itu membentuk satu sistem. Nah, tadi di bagian pengolah data, misalnya nilai mahasiswa, sama nggak sama bagian mengolah data yang mau lulus? Ya, ujian akhir, bagian ujian. Nah, tentunya beda, datanya pun beda. Jadi ini membentuk satu sistem. Nah, sistemnya namanya kalau seperti ini, alur-alur ini namanya flowchart karena dia menggambarkan sistem misalnya penerimaan mahasiswa baru di Universitas Gunadarma atau sistem pengolahan nilai ya perkuliahan di Gunadarma. Nah, itu sistem. Jadi ada bagian-bagian. Nah, kalau flowchart itu bagian misalnya salah satu bagian untuk mengolah nilai mahasiswa. Ya. Nah, terus untuk mengolah gimana? Ini ada programnya. Nanti bisa program lain lagi, misalnya dia mau konversi. Di bagian pengolahan mau konversi nilai angka menjadi nilai huruf. Nah, itu kan di breakdown lagi, artinya banyak program yang bisa dibentuk di dalam setiap unit ini, unit dari sistem. Ya, misalnya pengolahan nilai, dia mau ngolah nilai, ya dia mulai dari mana? Kita baca dari mulai. Ya, program flowchart ini dimulai. Terus baca nilainya, nilainya kebaca misalnya 100. Ya, nah kalau nilai mahasiswa atau sama dengan 60, ya, benar apa salah? 100 lebih besar atau sama dengan 60? Benar. Kalau benar dia iya atau true. Dia kerjakan mahasiswa tersebut lulus. Kalau dia ternyata 60, dia tidak lulus. Yang tercetak tidak lulus. Tapi kalau nilainya 100, dia lulus. Ya. Nah, ini nggak boleh ketemu. Nah, ini lewatin. Baru sama-sama selesai. Kalau dia larinya ke sini, dia selesai. Sudah cetak ini, dia selesai. Dia nggak akan lewat di sini. Nah, ini contoh satu program flowchart, ya, menentukan mahasiswa lulus atau tidak lulus, ya, di sini. Lulusnya gimana? Kalau dia di atas 60, 75 lulus nggak? Lulus. Jadi larinya ke sini. Kalau iya ke sini, terus dia lewatin. Nah, ini harus hati-hati buat panah-panah ini. Jangan sampai kalian udah di sini, terus motong di sini, ke sini juga. Jadi gimana hasilnya? Misalnya nilainya 70. 70 lebih besar dari 60, lebih besar atau sama dengan 60? Iya. Berarti cetak siswa tersebut lulus. Tapi karena panahnya nggak lewatin ini, misalnya di bawah sini, jadi dia sini ke bawah lagi dong, alurnya ke bawah. Dia nyetak juga siswa tidak lulus, jadi bingung, plan ya. Di sini mahasiswa lulus, tapi ditulis juga tidak lulus. Nah, yang mana yang benar? Nah, program jadi salah, karena salah tunjuk. Nah, ini mesti lewatin. Nah, ini nanti kita belajar bagaimana memakai masing-masing simbol ini, ya. Nah, masing-masing ada namanya nih si simbol ini nih, ya. Nah, simbol ini mulai dan stop, dia hanya pakai simbol elips, ya, elips. Nah, kalau baca atau cetak, dia pakai simbol apa nih? Jajaran genjang ya. Jajaran genjang kan ya? Ya. Kalau jajaran genjang berarti dia bisa input, bisa out. Ada namanya nih simbol yang gini. Ini simbol namanya I/O. Nah, ada yang kayak belah ketupat. Nah, ini kalau dia punya keputusan. Ada ya dan tidak. Nah, ini kita pakainya belah ketupat. Kenapa? Karena dia bisa mengeluarkan dua panah. Yang ya dan tidak. Yang satu dibiarkan saja. Ya, dibiarkan saja. Jangan nanti di sini kamu buat lagi. Misalnya. Nah, ini nggak bisa. Dia hanya boleh ya dan tidak.
hanya satu panah masuk, dua panah keluar, yang satu ya, yang satu tidak. True atau false. Ya. Nah, ini kalau nggak dilewatin tadi bahaya ya. Ini kecetak, ini juga kecetak. Ya nggak mungkin dong mahasiswa udah dibilang lulus tuh tidak lulus. Ya, ngamuk ntar mahasiswanya. Ya. Nah, kayak gitu. Nah, sistem flowchart contohnya nih bisa yang dibuat sistem komputer. Ya, komputer bekerja ada input, ada proses, ada output. Nah, di sini bisa aja kita buat sistem flowchart menggambarkan sistem peralatan. Jadi biasanya si sistem ini menggambarkan peralatan. Masing-masing juga bisa diisi, ada programnya sendiri. Ya, input melalui keyboard. Input, ya setelah input dia kirim datanya. CPU apa tahu nggak singkatannya? Central Processing Unit, otaknya komputer. Nah, dia mau diapain, di rumusnya dikerjain di sini, hasilnya ditampilkan. Atau hasilnya mau disimpan ke dalam penyimpan, misalnya flash disk, hard disk, SSD, ya. Nah, ini bisa. Nah, ini ada gambarnya sendiri khusus. Kalau keyboard gambarnya begini. Kalau ini namanya proses. Ya. Ini namanya tabung layar ya. Kalau dulu layar komputer itu cembung ya. Kalau sekarang flat. Nah, kalau zaman dulu ini makanya berkembangnya seperti ini. Ini dianggap ya. Ini adalah layar. Nah, alat-alat penyimpan juga ini masih zaman dulu sebenarnya. Kalau sekarang enggak seperti tabung. Kalau dulu pakai disket, ya pakai hard disk, gambarnya seperti ini. Ya, jadi nggak bisa nanti kamu CPU gambarnya pakai ini atau keyboard gambarnya pakai ini, nanti bingung ya. Jadi ada aturannya. Nah, ini yang namanya sistem ya seperti ini. Jadi dia menggambarkan hal-hal besar dari suatu sistem komputer ini. Ya. Nah, kalau program itu detailnya. Salah satunya tadi kalau dia penerimaan mahasiswa baru, berarti si mahasiswa baru daftar ke bagian pendaftaran. Setelah diterima dia bayar, kemudian dia dapat jadi mahasiswa, dapat kartu mahasiswa dan sebagainya. Itu masing-masing punya programnya sendiri. Ya. Gimana kalau belum bayar, masa dia dikasih kartu mahasiswa? Enak dong dia nggak bayar, ya kan? Nah, seperti itu. Ya, ada satu prosedur, ada cara. Nah, kalau si detailnya namanya program flowchart. Nah, ini yang nanti kita mau belajar program flowchart dulu. Nanti semester-semester berikutnya berarti kalian kalau udah bisa buat program flowchart, nanti bikin sistem, ya kan? Sistem. Ya, sistem apa? Ya terserah kalian mau buat apa, ya kan? Mau buat misalnya penggajian di Universitas Gunadarma atau di satu perusahaan tertentu, berarti melibatkan apa aja, nah sistemnya kayak gimana, secara manualnya gimana, dituangkan ke dalam program atau sistem yang mau dibuat, yang dibangun kayak apa. Nah, di dalam setiap itemnya biasanya ada programnya namanya program flowchart ya, yang detailnya. Nah, ini contoh ya, kita mau lihat bahwa flowchart ini menggambarkan masalah. Ya, ada dua di sini, konseptual ataupun detail. Yang kita lihat yang ini. Kalau global mirip tadi ya, sistem. Nah, ini coba lihat. Mulai, dia ada simbolnya seperti ini. Stop, dia simbolnya seperti ini. Namanya ini simbol terminal. Nah, kalau ngomong terminal, kalian tahu dong terminal. Ya, ada terminal bus misalnya di sini Depok. Ada lagi mungkin terminal bus Blok M. Nah, kita mau mulainya dari mana? Kita perjalanan ke Depok. Mau kalau dari Blok M ke Depok, berarti kita standby-nya kita mulainya di Blok M. Nanti kita pilih dong busnya yang ke arah Depok.
baru kita naik, bayar, ya. Kita tunggu sampai Depok baru turun. Nah itu kan berarti penyelesaiannya, ya. Seseorang mau jalan ke Depok dari Blok M. Nah berarti ada simbol startnya dong, ya, mulai ada selesainya. Jadi kemarin sudah diketahui bahwa flowchart itu bukannya tidak tak terbatas, harus ada batasnya. Jadi ada mulai, ada selesainya. Ya, kalau nggak terbatas nanti programnya komputernya sepertinya hang gitu ya, karena dia kerja terus nggak ada selesainya. Ya harus ada selesainya. Ya itu namanya algoritma atau flowchart. Nah kalau sini kita bilang I sama dengan 0, berarti kita beri harga I sebesar 0. Jadi yang sebelah kanan kita kasih untuk variabel sebelah kiri. Nah I-nya 0, berarti sini I-nya 0 ya. I-nya 0 tambah 1. 1. Kita kasih ke I. I-nya berubah dari 0 jadi 1. Cetak. Berarti I-nya 1 kecetak 1. Terus I-nya 1 ya, masih ya. 1 lebih kecil atau sama dengan 10, true. Sini. Ini ke atas, bukan ke bawah. Kalau itu ya, 1 tambah 1, 2. Kasih ke I. I-nya berubah jadi 2. Cetak I-nya. I-nya tadi 1, sekarang 2. Udah kecetak 1 dan 2. Mau ke samping boleh, ke bawah boleh, nanti tergantung. Ya. Nah, masuk lagi. I-nya jadi 2, udah nggak 1 lagi. Ingat ya, variabel menyimpan nilai ya. 1 di sini. 2. 2 lebih kecil dan sama dengan 10? Iya. Berarti naik lagi. I-nya 2 tadi ya. 2 tambah 1 berapa? 3. Berarti I-nya jadi 3, udah nggak 2 lagi. Cetak I-nya. Jadi tadi yang kecetak pertama 1, 2, sekarang 3. 3 lebih kecil atau sama dengan 10? Iya. Oke, naik lagi dong. I-nya tadi 3, udah nggak 2 lagi. 3 tambah 1 berapa? 2. 3 tambah 1, 2. 3 tambah 1 jadi 4. Cetak. Yang kecetak 4. Jadi udah kecetak 1, 2, 3, sekarang 4 kecetak. Angka 4. 4 lebih kecil sama dengan 10? Iya, berarti naik lagi. 4 tambah 1, 5. Cetak 5. Jadi kecetak 1, 2, 3, 4, 5. 5 lebih kecil dari 10? Masih naik sini, 6 ya, cetak 6. 6 lebih kecil dari 10? Iya, naik tambah 1 lagi, jadi 7. 7 lebih kecil, cetak 7. 7 lebih kecil dari 10, iya, naik lagi, tambah 1 jadi 8. Cetak 8. 8 lebih kecil atau sama dengan 10? Iya. Iya. Berarti ke atas ya. 8 tambah 1, 9. Cetak 9. 9 lebih kecil dari 10? Iya, naik lagi. 9 tambah 1, 10. I-nya 10. 10 dicetak, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kecetak. Kemudian 10 lebih kecil atau sama dengan 10? Iya, masih iya ya. Ya kan? 10 lebih kecil atau sama dengan? Nah, sama dengan ini masih masuk. Berarti dia iya, masih jawab di sini. 10 tambah 1 berapa? 11. Ini 11. Cetak I-nya 11. Cetak ke 11. 11 lebih kecil atau sama dengan 10? Tidak. Berarti udah nggak kesini ya. Tapi dia ke bawah. Dan selesai. Berarti yang kecetak berapa? 1, 2, 3, sampai 11. Ya, jelas yang siapa namanya? Jelas ya? Ya. Sekarang simbolnya. Tadi kita udah kenal beberapa simbol. Ya, kita lebih detail lagi. Ya, dia ada directionnya. Direction itu arah.
Gambarnya panah, mau ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Nah, kita ngikutin ini alurnya. Ya, ada yang namanya simbol processing simbol. Nah, ini kalau kita mau masukin rumus di sini. Kalau kita mau kasih harga di sini. Harga bukan harga awal ya. Harga misalnya X sama dengan 0. Nah, ini kita masukinnya ke sini. Kita rumus I sama dengan, tadi ada I sama dengan I plus 1. Masukinnya pakai simbol ini. Yang processing nih, yang segi 4. Nah, ada lagi yang namanya input simbol. Ya, input output atau disingkat I/O. Input output simbol. Ya, di sini peralatannya ya di sini menggunakan input atau output terserah, mau keyboard boleh, mau file boleh, read data boleh. Pokoknya yang jenisnya masukin data ke komputer. Itu input. Ya. Nah, kita juga bisa ya di sini ya ya kita bisa juga untuk namanya juga input output. Berarti kalau kita mau cetak I-nya boleh pakai ini? Boleh. Jadi ini bisa pakai input, bisa pakai output. Ya. Nah, tadi ada 3 simbol utama ya. Direction, arah, mau ke kiri, mau ke kanan, mau ke atas, mau ke bawah, itu arah. Jadi harus jelas, nggak cuma garis, harus ada arahnya ya. Panahnya itu lo kemana? Boleh aja mau ke atas lagi boleh, yang penting panahnya kemana. Harus ada arah panahnya. Nah, ini saya sering lihat kalau jawaban-jawaban ujian main garis aja, suruh saya yang nentuin arahnya kemana, ya nggak gitu. Ya, jadi harus ada anak panahnya kemana. Ya, bebas. Ya, mau ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, terserah. Simbol processing yang tadi, apa tadi simbol processing? Segi 4. Ya. Simbol I/O, jajaran ya. Nah, ini simbol flowchart yang lain. Tadi ini udah kita bilang ya, direction. Nah, ini tadi yang gambar tadi ini ellipse. Namanya terminator simbol. Mulainya di mana, akhirnya di mana, pakainya ini. Jadi jangan untuk proses ya. Kamu mau tulis rumus di dalam sini, kamu pakainya ini, nggak bisa. Ini hanya untuk mulai dan selesai. Nah, ini ada yang namanya konektor simbol. Konektor itu bulat bentuknya, tuh nanti diisi huruf mungkin di dalamnya ini. Ya, konektor namanya juga konektor penghubung. Ya, kalau kita punya kertas, ya kita punya kertas, ya, terus kita tulis gambarnya ke bawah, terus mentok dong ke bawah. Padahal flowchartnya belum selesai. Nah, kita mau ambil sampingnya. Ya, gambarnya flowchartnya mau dilanjutin di sampingnya. Nah, ini pakai konektornya bulat ini. Nanti diisi pakai A misalnya, dia cari A. Nanti kita bisa lihat. Kalau ini konektor simbol juga sama, tapi mungkin patch off ya. Artinya kalau yang begini konektornya nggak di halaman yang sama. Mungkin kalau kamu punya buku, bukunya dibalik. Kalau yang bulat tadi konektornya ya dia di halaman yang sama. Kalau ganti halaman pakainya ini. Sama ini diisi, kalau di A dia akan cari ini yang A. Jadi kalau kita punya keterampilan kita gunting-menggunting, kita cari tuh yang gambarnya persis kayak gitu. Kita tempelin gitu ya kalau kita masih TK, SD. Tempelin yang bulat sama bulat. Yang gambarnya seperti ini juga cari yang begini. Ya, konektor. Nah, simbol ya, tadi udah simbol. Isinya nanti rumus, kita mau kasih harga. Nah, ada simbolnya namanya manual operation. Nah, ini nggak dipakai di dalam program flowchart, tapi sistem flowchart. Menggambarkan peralatan.
ya, ataupun pekerjaan. Ya, di sini yang manual yang tidak dilakukan oleh komputer, mungkin kita sortir. Kalau kalian ujian, ya, kalau kalian ujian kertasnya saya sort misalnya, PM-nya diurutin, nah itu kan berarti manual. Kerjaan manual bisa digambar di sini. Ya, sortir berkas misalnya di sini. Nah, tadi ada gambar belah ketupat juga untuk decision. Decision ini tadi ada panah masuk satu, yang keluar 2. Yes atau no, true atau false. Kalau yes true ya. Nah ini simbolnya pakainya simbol decision. Nah kalau di program pakai if namanya. Ya. Nah tadi simbol input output jajaran genjang ini ya. Nah, bisa input, bisa output. Artinya input kalau kita masukkan data melalui keyboard, ya. Ini bisa kita pakai ini. Ya. Nah, output berarti kita cetak hasilnya, hasil prosesnya. Nah, ini manual input. Ini simbol manual input. Kalau tadi pekerjaan manual, ini manual input. Kalau mau inputnya melalui keyboard. Nah, ini keyboard. Gambar keyboard. Ya. Berarti ini juga nggak dipakai di dalam program flowchart, pakainya sistem flowchart. Yang manual-manual kayak gini nih, ya, itu adanya di sistem, ya, yang gambarnya bentuknya peralatan, dia pekerjaan manual itu adanya di sistem flowchart. Di program nggak ada yang manualnya. Nah ini ada yang namanya simbol preparation ya. Nah ini preparationnya ini gambarnya segi berapa? Segi 6 ya, segi 6 preparation ya. Nah ini untuk apa? Harga awal. Ini satu-satunya simbol yang nggak ada di tengah-tengah flowchart. Adanya setelah start. Jadi tempatkan ini, simbol ini adanya di bawah start. Jadi sebelum mulai program, kita mau setting semua variabel yang kita miliki dengan harga awal berapa. Misalnya X sama dengan 0, Y sama dengan 1, itu boleh. Tapi kalau udah dirubah variabelnya di program yang bawahnya, itu akan ikut berubah. Jadi mau start awalnya berapa harga variabelnya, bisa pakai ini. Nah ini adalah predefined process. Ya, di sini biasanya dipakai yang garis ini menggambarkan modul-modul. Ya, misalnya kita mau buat sortir gitu. Nah ini, ya, bukan sortir ya, program sort misalnya. Ini modul juga, jadi bisa kita panggil modulnya. Ya, kalau belum ada ya kita buat. Nanti di breakdown lagi ini. Nah ini simbol display, tadi mau moncongnya ke sini atau moncongnya ke sana gitu ya. Cuman ini ada bedanya sama ini. Ya. Kalau ini media penyimpanan, ini juga dipakai, ini nih yang ini dipakai sistem, ini sistem karena peralatan ya. Karena peralatan semua sistem. Ini berarti penyimpanan. Data-data disimpan di hard disk, mungkin di SSD sekarang ya. Nah ini juga penyimpanan, tapi zaman dulu sekarang kita udah nggak ada ya, pakai tape. Ada yang bentuknya kertas, ada yang bentuknya kayak kaset. Pernah lihat kaset? Ya dia warnanya coklat ya. Nanti lagunya dia baca di situ, lagunya nanti akan mengalun gitu ya. Nah ini bisa juga nyimpen data-data ini dulu ya. Sekarang nggak ada yang mau pakai ini ya, mau pakai flash disk minimal. Ya, atau hard disk, bahkan hard disk juga sekarang lama ya, mendingan SSD ya kan, pokoknya SSD supaya apa, supaya cepat juga prosesnya ya. Ini lama, memang lama, tapi mungkin kalau untuk menggambarkan sistem bisa nyimpennya di sini media penyimpanannya ya. Mau pakai simbol yang ini yang disk and online storage bisa pakai ini ya, kita pakai ini juga.
Jadi ini mirip tapi tidak sama ya. Ini mirip tidak sama. Ya, yang ini punch card. Ini media penyimpanan juga. Sekarang nggak ada. Ya, kalau waktu saya dulu SD apa ya, kalau nggak salah SD, saya pagi, ya, sorenya itu dipakai SMA rupanya. Nah, SMA ini mau ngadain, mau ngikut sekarang namanya SPMB, apa? SPMB PTN, apalah namanya sekarang ya, ganti-ganti terus namanya. Nah, itu datanya karena dulu belum canggih seperti sekarang kan pakai flash disk, ya. Dulu nyimpen data itu pakai kartu, dibolongin tuh kartu. Nah, itu punch card. Jadi kalau di sini kamu mau nusuk nomor apa, mau nyimpen data A, jadi kalau A nanti dikasih tahu kalau A ini yang ditusuk ini sama ini. Kalau B lain lagi. Nanti ada alat pembacanya gitu ya. Sekarang udah nggak musim, ini udah nggak ada. Mungkin kalian kalau mau lihat ya tinggal browsing aja. Punch card kayak apa sih sekarang? Gitu kan. Dulu gimana? Nah, ini ada namanya simbol dokumen. Jadi dia kayak kertas, cuman bawahnya dia begini bergelombang. Ini untuk output. Simbol dokumen biasanya dipakai untuk output. Ya. Biasanya untuk output. Jadi kalau tadi ini I/O bisa udah untuk input dan untuk output, tapi ini untuk output aja. Yang ini dokumen. Jadi kamu mau pakai ini boleh untuk output, mau pakai ini juga boleh. Ya. Nah, ini enggak semuanya dipakai di program flowchart. Ya. Yang peralatan berarti dipakai sistem. Nah, contoh. Ya. Contoh kita mau buat luas persegi panjang. Ini nih. Mulai. Kan ya. Mulai. Ya. Kemudian di sini luasnya ini pakai apa? Predefine ya. Predefine atau preparation ya. Prepare. Jadi sebelumnya kita siapin. Ya, simbol segi 6. Luasnya belum dihitung. Jadi kita kasih harga 0. Jadi sebelum proses luasnya harganya 0, boleh. Terus kita input data pakai ini. Input panjang, input lebar. Pakai ini simbol ini ya. Namanya simbol apa ini? I/O. Ya. Nah, udah tahu panjang, udah tahu lebar, berarti bisa masukkan panjang kali lebar, itu kita berikan ke luas. Udah dapat luasnya, kita bisa cetak pakai simbol dokumen. Bu, saya nggak mau pakai simbol dokumen, mau pakainya I/O, boleh, boleh. Jadi simbol ini untuk nyetak ini boleh. Dokumen juga boleh. Bebas. Jadi ini karena fungsinya 2, boleh ditulis di sini gambarnya begini atau pakai simbol dokumen. Nah, kita udah dapat nih ya alur programnya, flowchartnya. Kita pindahin ke bahasa Python. Nah, ini ya. Yang bawah ini, yang bawah yang panjang, yang gede ya. Luas sama dengan 0. Ini luas sama dengan 0, ya kan? Input panjang. Input panjang. Ya. Kemudian ini input lebar. Seperti ini. Ya, ini kenapa pakai integer? Karena ini kita kalau input settingnya di Python dia karakter ataupun string. Tapi karena kita maunya supaya integer, di sini integer input. Ya. Nah, ini akan ketulis input panjang. Nah, ini kemarin kan print ya, kalau ini input. Kemarin print ya, ingat nggak kemarin print. Sekarang kita pakai kata input. Input memang agak beda seperti ini.
Kalau kita tulis begini akan kecetak ini ya, dan akan ambil data kalau lihat datanya string. Tapi kalau mau integer jangan lupa pakai ini. Tapi ini bukan definisi ya, karena ini pengaruh input ini. Iya. Belum di ACC. Itu tadi di aja. Ini dari tadi. Saya sih lanjut aja kalau nggak ada komplain. Ya. Ada lagi yang mau masuk nggak nih? Udah masuk? Kamu udah masuk ya? Dari tadi kamu di mana? Oh lihat situ ya. Kelihatan? Ya, jadi ini luas sama dengan 0 di sini yang bawah ya, programnya yang bawah yang gede. Input panjang, ini nanti hasilnya ya, hasilnya ini. Ya, hasilnya bawah, sorry. Input panjang ini berarti stringnya. Ya. Nah, disimpan di dalam P, berarti ini P-nya. Input lebar yang ini kan, input lebar. Kita ngikutin ini step-stepnya ini jadi program bahasa Python. Nah, ini assignment, berarti luas sama dengan P kali L, luas sama dengan P kali L. Ya, mau dicetak luasnya pakai kalimat luas persegi panjang. Ini luas, ini adalah yang ini kan, dapat 50. Benar? Nah. Ya. Ini kalau mau pakai input, tapi kalau kita mau kasih harga, P-nya 10, L-nya 5, ya P kali L udah begini aja. Tapi ini kan kita pakai input ini. Ini kalau kita kasih langsung harga P10, harga L5, berarti luas sama dengan panjang kali lebar. Dapat 50 juga. Kekurangan yang atas sama yang bawah. Kalau yang atas berarti harganya udah fix 10 dan lebarnya 5. Tapi kalau yang di bawah kita jalanin lagi tuh program, kita running lagi, klik aja ininya, kita bisa kasih angka yang berbeda. Nangkep? Yang saya maksud yang atas ini udah paten harganya, P-nya 10, L-nya 5. Kalau kita jalanin lagi, ya terus begini hasilnya 50 terus. Karena kita nggak input data. Kalau yang ini kita input, ya kita input melalui keyboard, ya kan. P-nya berapa? Kita mau isi 20 boleh? Boleh. Lebarnya 10 boleh? Boleh. Nanti hasilnya adalah panjang kali lebar 20 kali 10, 200. Jadi ini bisa berbeda dengan fleksibel. Datanya kita input dengan data yang berbeda, kalau kita running lagi dengan data yang berbeda akan menghasilkan angka yang beda. Kalau ini 1000 kali kamu jalanin ya, hasilnya begini terus 50. Karena udah paten isi P-nya, L-nya berapa udah kita set di sini. Kalau ini kan kita input. Ya kan? Saya karena sini ada 3 orang, jadi saya ngeliatin yang 3 orang. Ya, nangkep yang di rumah. Ya, jadi ini sama ini beda. Kalau ini pakai input, berarti inputnya bisa beda-beda yang kita input. Kalau ini udah pasti ini, 1000 kali kamu jalanin ya segini terus hasilnya. Kalau ini bisa beda-beda tergantung yang di input. Nah, tergantung kamu maunya pakai input, apa mau pakai setting begini, setting nilai begini. Ya, makanya di sini dikasih program menghitung luas persegi, luas persegi panjang menggunakan assignment. Jadi kita berikan P-nya udah langsung, nggak pakai input. Nah, kalau pakai input begini, ya, pakai input ini di input dulu, dimasukkan ke P, ya.
nilai barnya terus dimasukkan ke L, hasil yang kita input, nanti hasil yang di sini P-nya berapa, L-nya berapa dikaliin dapat luas. Luasnya bisa berubah-ubah tergantung P dan L. Nah, ini contohnya kenapa ini harus pakai integer. Karena kalau nggak pakai integer, ini bisanya string. Misalnya X input nama. Nah, ini nggak perlu pakai integer, nggak perlu pakai karakter atau string. Karena udah settingnya begitu. Ya, jadi kalau kita input AD, kalau kita cetak X-nya ini, berarti AD-nya ini kecetak. Tapi kalau angka, dia harus pakai ini. Kalau angkanya ini bilangan bulat integer, kalau bilangan desimal pakai float. Sudah? Ada pertanyaan? Terutama yang di sini? Jelas? Nanti di rumah dicoba lagi. Ya. Baik. Buat flowchartnya ini. Buat dulu ini, pindahkan ke sini. Ke bahasa Python-nya. Jadi ini, sekali lagi ini jadi ini kan. Yang ini jadi yang ini. Yang ini perintahnya ini. Si rumus jadi ini. Si flowchartnya begini, rumusnya jadi begini. Si luas berarti ini ya. Luas sama dengan P kali L ini. Cetak luasnya ini yang mau dicetak tapi pakai string. Kalau nggak ada string berarti nanti 50 doang. Apaan tuh 50? Nggak tahu kan. Nih, keliling luas lingkaran. Ya. Nah, ini sama ya, harga awalnya LL luas lingkaran luas luas lingkaran. LL, oh iya, luas lingkaran keliling lingkaran 0 dulu. Nah, jari-jari input. Luas lingkaran jari-jari 3,14 kali jari-jari kali jari-jari. Keliling 2 kali pi kali R. Ya. Nah, cetak LL yang ini dicetak di sini. Ini dicetak. Nah, ini LL di sini kan? Nih. Ini LL. Ini KL. Nih KL nih ya. Ini coba perhatikan ini KL. Kelihatan saya tunjuk di mana? Nah, ini KL-nya, perintah di dalam Python. R-nya berarti R sama dengan input jari-jari. Nanti keluar input jari-jari, kita ketik 10, 10-nya ini masuk di R. Nah, LL-nya berapa nih rumusnya dimasukin. Nah, karena dia bilangan desimal, kenapa desimal 3,14 desimal ya? Nah, kita format. Nih, format. Format LL. Jadi dia munculnya 2 angka di belakang koma. Ya, kalau dia ternyata 3,14 aja bisa satu ini. Ya. Luas lingkaran nih LL. LL-nya ini F. Kalau LL dia akan kecetak ini. Tapi kalau format dua angka di belakang koma, ini 2 angka di belakang koma, ini FL, FLL. Ini. Komanya 2. Ini. Ya. Nah, ini juga mau cetak KL. KL itu berarti yang ini yang dicetak. KL, berarti kecetaknya begini. Ya. Jadi panjang ya, desimalnya panjang. Nah, kita format pakai 2F. Ini. Di FKL-nya memang diformat. Ini ada jelimetnya di sini outputnya ya. Jadi FKL ini format dari cetak KL. KL-nya ini. Nah, karena pakai 2 ini jadinya yang ini 62,80, yang lainnya kepotong. Ya, jelas? Nah, ini untuk
Rata-rata. Kalau rata-rata 3 buah bilangan berarti apa? A tambah B tambah C dibagi 3. Jangan lupa dikurungin. Kalau nggak dikurungin dia hierarkinya gimana? Ya? Dibagi dulu. Iya, kalau misalnya nggak ada kurung nih, R, A tambah B tambah C nggak ada kurungnya. Yang dibagi 2 yang mana? C-nya. C-nya doang yang dibagi 2. Ya enggak? Misalnya nggak ada kurungnya nih, yang dibagi 2 C-nya. Karena hierarki, ingat nggak waktu SMA? Waktu SMA kita pembagian dulu baru penjumlahan, pengurangan, perkalian pembagian prioritas. Itu namanya hierarki pengerjaan. Ya. Jadi kalau kita lupa kurungnya, ini jadi salah nanti hasilnya. A plus B dibagi C plus C dibagi 2. Berarti C-nya yang dibagi 2. Kalau kita mau A plus B plus C baru dibagi, semuanya itu di total dibagi 3. Kok bagi 2 ya? Ini bagi 3 ya, salah ya, ini udah benar. Bagi 3 dong rata-rata A plus B plus C bagi 3 rata-rata. Ini salah ya. Ini flowchartnya mesti bagi 3. Ini udah benar sih programnya bagi 3. Ya. Nah, kalau kita cetak R-nya, dia panjang begini ya. Iya, dia terus gitu kan komanya panjang berapa digit di belakang koma. Tapi kalau kita mau cuma 2 aja, berarti kasih format ini. Yang bawah sini. Ini 3F. Ya, format R, FR. Berarti cetak FR berarti 1,6. Jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Nah, ini buat di rumah. Ya. Nanti di keyboard nggak ada ya derajat itu yang naik ke atas Celsius aja deh. Celsius. Ya. Fahrenheit. Dulu kamu dengerin saya aja dulu nanti ini. Di situ ada dapat. Ini jam berapa? Kipas ya.